Hai, balik lagi ke Oke, kalau kalian bingung dapat lungsuran atau nemu kamera analog di rumah, lalu bingung, ini kamera masih bisa dipakai atau enggak ya? Jadi kali ini gue mau jelasin cara ngecek fungsi kamera analog. Oh ya, cara ini juga bisa dipakai kalau kalian beli kamera analog secara offline ya. Pertama, identifikasi dulu jenis kameranya. Apakah itu SLR, rangefinder, atau pocket, atau TLR. Lalu kalian googling dulu, jenis kameranya, tipe kameranya untuk cari buku manualnya secara online. Lalu cek juga dari buku manual itu kalau nemu atau enggak pengoperasiannya. Apakah dia manual atau pakai baterai. Oh ya, di video kali ini, gue nggak bahas SLR otomatis atau rangefinder otomatis ataupun kamera TLR, karena gue nggak punya ya. Kalau kalian nggak tahu ini tombol buat apa, ini tuas buat apa, dibaca dulu buku manualnya, atau kalau kalian gak nemu manualnya, baru tanya orang, atau ya coba-coba sendiri aja. Oh ya, untuk ngetes kamera gini emang baiknya punya film dummy ya, jadi bisa ngetes langsung secara keseluruhan gitu. Jadi film dummy itu biasanya bisa film busuk atau film yang gagal, jadi dipakai untuk ngetes fungsi kamera. Kalau gue di sini pakai Xperia busuk. Sekarang cerita yang manual dulu. Gue mulai dari yang SLR atau single lens reflex. Kamera SLR tuh rata-rata modelannya hampir sama semua. Untuk pengoperasiannya antara SLR manual, rangefinder manual itu mirip-mirip. Di kanan atas ini ada kokang biasanya. Lalu ini tombol shutter. Coba di kokang jepret beberapa kali, masih normal atau enggak. Lalu di kiri atas ini ada tuas rewind. Jadi untuk gulung filmnya kalau udah selesai jepret, coba diputar. Nah, sekarang kita buka backdoornya dengan cara tarik tuas rewind ke atas. Udah kebuka. Kita kokang, lalu jepret. Kokang, lalu jepret. Dilihat di sini, di tengah sini masih ada yang berkedip atau enggak. Kalau masih berkedip artinya masih fungsi. Sekalian juga dites gonta-ganti shutter speed dan aperture. Kalau untuk SLR biasanya shutter speednya di atas sini, entah di kanan atau di kiri. Kalau ini di kanan. Dicoba berbagai shutter speed ya. Ini 125. Coba ke 500. Kita coba lagi ke 8. Sekarang kita coba buka lensanya untuk ngecek mirrornya normal atau enggak. Untuk tuas buka lensa dia ada di sini untuk kamera gue ya. Untuk kamera lain bisa berbeda posisinya. Nah, kalau SLR di sini tuh ada cerminnya. Ini cermin di dalam sini. Kalau kita kokang jepret, dia harusnya naik terus turun. Lalu untuk self timer dicoba juga. Caranya dikokang dulu, diputar, jepret. Coba lagi ya. Kita ganti speednya ke 1/60. Kita kokang lagi. Geser tuas self timer, jepret. Nah, sekarang kita mau ngetes film counternya. Kalau di kamera gue ini, film counternya di atas ini. Posisi backdoor harus ketutup ya. Caranya di kokang, jepret, kokang,
kokang jepret beberapa kali, lalu dilihat ini di film counternya dia berubah atau enggak angkanya. Kalau angkanya berubah berarti film counternya masih bekerja. Sekarang untuk ngetes film rilis, tombol film rilis yang di bawah sini nih. Pertama, film dummy udah harus kepasang ya, dan sudah dikokang jepret beberapa kali. Lalu tekan tombol film rilisnya, putar tuas rewind-nya. Kalau tombol film rilis berfungsi normal, harusnya bisa tergulung dengan mudah. Gue lupa satu lagi, untuk ngetes apakah kokang jepret dan gear-gear di dalamnya masih berfungsi atau enggak, film dummy juga penting untuk dipakai. Caranya ya pasang seperti biasa, lalu kokang jepret. Kalau filmnya bergerak, berarti dia masih berfungsi normal, dan tuas rewind-nya juga ikut berputar, berarti dia juga masih normal. Terakhir untuk ngecek light meter, harus diketahui dulu dia model light meternya seperti apa, apakah jarum atau meteran. Lalu harus diketahui juga baterainya apa. Kalau ini kebetulan baterainya LR44 2 buah, dan kebetulan ini juga light meternya udah mati, dan kamera gue ini light meternya bentuk jarum ya, kira-kira seperti itu. Dan itu untuk SLR manual. Nah, sekarang rangefinder manual. Kebetulan ini mereknya Ricoh juga, sama kayak SLR yang tadi, dan secara pengoperasian dan penggunaan juga mirip-mirip. Contohnya kayak tuas rewind di kiri atas, lalu ada kokang di kanan atas, ini tombol shutter, dan ada pengunci shutternya. Jadi kalau kita kunci nggak bisa jepret, jadi mesti dibuka dulu kuncinya. Lalu ini ada battery check. Kebetulan line meter gue mati, jadi nggak bisa juga untuk dipakai, nggak berfungsi. Lalu ini ada shutter count. Seperti biasa, kita coba untuk kokang jepret. Jangan lupa juga untuk dicek tiap shutter speed dan tiap aperture. Kebetulan untuk kamera ini untuk setting aperture-nya ada di lensa, dan untuk setting shutter speed-nya juga ada di lensa, dari 1/500 sampai 1/8, dan ada bulb-nya juga. Terus di sini juga ada self timer. Kita coba ya. Masih berfungsi. Dan kebetulan di sini juga ada fitur multiple exposure. Jadi kita coba juga. Kalau dia berfungsi normal, harusnya masih bisa jepret lagi setelah tadi jepret tanpa perlu dikokang lagi. Tadi kan udah jepret sekali pakai timer, sekarang kita coba multiple exposure. Masih bisa. Sekarang kita tes pakai film dummy. Nah, setelah ngetes fungsi kokang jepret dengan film dummy, sekarang kita tes fungsi rewind. Kebetulan untuk tombol film rilisnya juga di bawah. Putar, 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 putar. Nah, sekarang kamera pocket manual. Kalau kamera pocket manual, biasanya tuas kokangnya di sini belakang, yang bergerigi ini nih. Lalu tuas jepretnya juga biasanya di atas.
Dan di sini di kiri seperti biasa tuas rewind. Seperti biasa kita buka dulu backdoornya. Nah, kalau kamera pocket gini biasanya untuk buka backdoor beda-beda ya. Tiap merek, tiap tipe bisa berbeda-beda. Kalau yang ini kebetulan di bawah sini udah kebuka. Kita kokang, lalu jepret. Lihat ada yang berkedip atau enggak tadi itu kan. Nah, kalau di kamera gue ini ada beberapa settingan. Misalkan untuk situasi yang mendung, berawan, atau cerah. Bisa diatur. Kalau menurut gue ini kayak settingan aperture ya, karena setiap mengubah settingan ini juga mengubah bukaan lensa. Kalau dilihat langsung sih kelihatan bedanya ya, bahwa bukaan lensanya juga berubah tadi begitu gua ganti settingan. Untuk tombol film rilisnya untuk kamera gue ini kebetulan sama di bawah, dan tombol rewindnya juga kebetulan juga mirip di kiri atas, jadi untuk ngetes fungsinya juga sama. Dan rasanya juga sebagian besar kamera pocket yang manual juga posisinya mirip-mirip ya, antara di kiri atas atau kanan atas atau sebaliknya lah. Nah, sekarang kamera bermotor drive alias kokang jepret otomatis pakai baterai. Karena gue cuma punya pocket untuk kamera otomatis, jadi ya nggak bahas yang SLR otomatis ataupun rangefinder otomatis. Hal pertama, ketahui dulu jenis baterainya. Kalau untuk kamera gue ini baterainya pakai 2 buah A2. Masukin ya. Kalau untuk kamera pocket itu biasanya baterainya antara A3, A2, atau CR123, atau CR2, atau 2CR5. Ya, macem-macem sih emang format baterainya. Kalau untuk Brica Zoom Dead ini dia baterainya CR123, satu buah lubang yang lumayan besar kayak gini. Dan untuk beberapa kamera juga biasanya butuh baterai tambahan untuk fungsi backdoor di sini ya. Dia pakai baterai kancing di belakang sini, cuma gua nggak pasang sih karena ya males aja. Nah, kalau udah ada baterainya udah dipasang. Untuk nyalain kamera pocket juga macem-macem caranya. Kalau untuk Nikon ini dia digeser penutup lensanya. Kalau untuk Brica Zoom Dead ini ada tombol on off nya, tekan ya. Oh, baterainya udah lowbat, ternyata di sini ada indikatornya. Baterainya udah kedip-kedip itu. Tapi ini ada tombol on off nya di sini yang merah. Nah, setelah dinyalain sekarang kita tes jepret berkedip atau enggak lensanya. Kita buka backdoornya, tes jepret. Sekarang kita tes pasang film dummy. Tes jepret beberapa kali untuk ngecek fungsi motor drive-nya ya. Sekarang kita tes tombol-tombol di kameranya. Kalau di Nikon ini kebetulan tombolnya cuma 2, untuk flashnya on atau flashnya off. Sekarang flashnya on ya, sambil ditahan, jepret. Sekarang flashnya off, kita tahan, sambil jepret. Berfungsi ya. Ini kan gampang nih, fungsinya cuma sedikit. Nah, kalau Brica ini dia tombol fungsinya lumayan banyak, dan ya mau nggak mau mesti baca buku manualnya untuk tahu setiap fungsinya ya. Nah, setelah tes jepret beberapa kali, sekarang saatnya ngetes fungsi rewind. Kalau tombol rewind di kamera pocket itu beda-beda. Contohnya kalau di Nikon ini dia modelnya tuas kayak gini digeser, dan kalau di Brica dia tombol yang super kecil di sini mesti dipencet. Tapi biasanya ikonnya sama sih,
Coba dilihat. Nah, untuk nge-rewind tinggal digeser tombolnya. Posisi harus ketutup ya. Ini tandanya udah selesai ngegulung ya. Berhasil. Ini disisain lidah filmnya. Dah, gitu aja. Kalau ada yang mau ditanyain, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue @bintaro35. Oh iya, kalau mau koreksi atau mau nambahin juga boleh ya.